Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunasya Anggraini dari kelas MIPA, tepatnya Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual topik 4. Pancasila sebagai identitas dan entitas bangsa Indonesia dan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup, di mana Pancasila sebagai pandangan hidup itu diartikan sebagai pedoman dari segala sesuatu kegiatan yang dilakukan masyarakat Indonesia. Sehingga warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Intinya, Pancasila merupakan pedoman hidup bagi warga Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai identitas bangsa dan Pancasila sebagai entitas bangsa. Pancasila sebagai identitas bangsa itu dimulai dari identitas merupakan cara untuk menunjukkan ciri khas antar kelompok masyarakat. Nah, pembeda Indonesia dengan negara lain adalah keberagaman yang dimilikinya. Keberagaman yang dimiliki yang dimaksud di sini adalah agama, budaya, ras, bangsa, dan lain-lain. Pancasila bersumber pada nilai budaya dan agama yang dimiliki bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila disebut sebagai identitas nasional karena menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai entitas bangsa. Entitas didefinisikan sebagai objek nyata yang bersifat unik dan memiliki pembeda dengan objek lain. Artinya di sini berarti Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia itu berbeda dengan entitas bangsa lain. Dalam hal ini merupakan ciri khas yang terdapat di dalam Pancasila mengenai keberagaman bangsa Indonesia. Nah, ternyata Pancasila itu memiliki hubungannya dengan pendidikan. Berarti Pancasila berkolerasi dengan pendidikan. Dari mana? Kita mulai dari Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, kan Pancasila tadi merupakan pandangan hidup. Artinya Pancasila merupakan pedoman bagi semua kegiatan yang ada di Indonesia. Nah, tidak terkecuali pada dunia pendidikan. Jadi Pancasila itu merupakan pedoman bagi dunia pendidikan. Pancasila sendiri berasal dari nilai-nilai luhur yang baik yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Nah, nilai-nilai luhur tersebutlah yang dapat menguatkan karakter peserta didik. Oleh karena itu, terciptanya profil pelajar Pancasila yang berisikan serangkaian nilai-nilai luhur dan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Jadi, kesimpulannya Pancasila itu mendukung pendidikan yang berpihak pada peserta didik melalui profil pelajar Pancasila. Berikut beberapa tujuan dari pendidikan Pancasila. Yang pertama, mampu mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya demi kemajuan bangsa. Yang kedua, mampu mengenali masalah hidup bersama dan menemukan cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, mampu mengenali perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Yang keempat, mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Yang terakhir, generasi muda mampu mengembangkan life skill untuk kemajuan bangsa yang memiliki rasa tanggung jawab, pemecahan masalah, dapat menganalisis terhadap masalah-masalah yang ada. Kemudian kita akan membahas tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Mari kita definisikan dulu apa itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai sumber utama kebijakan pendidikan. Jadi,
Profil pelajar Pancasila di sini didefinisikan sebagai sumber utama kebijakan-kebijakan dari dunia pendidikan. Kebijakan-kebijakan tersebutlah yang menjadi acuan guru dalam membangun karakter dan kompetensi peserta didik. Terdapat 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan terakhir, kreatif. Akan dibahas sedikit mengenai dimensi yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi di sini pelajar dituntut untuk berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa dan memahami ajaran agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah membimbing peserta didik untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan melalui motivasi langsung maupun tidak langsung. Kemudian, dimensi yang kedua itu berkebinekaan global, di mana pelajar itu harus mempertahankan budaya luhur, lokalitas, identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berintegrasi dengan budaya lain. Salah satu contohnya itu saling menghargai pendapat antar satu sama lain di kelas. Yang ketiga ada dimensi bergotong royong. Tentu saja bergotong royong itu tidak asing lagi di telinga kita, karena kita dapat melihat bahwa pelajar yang memiliki dimensi bergotong royong itu mampu untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela bersama temannya yang lain. Salah satu contohnya adalah berdiskusi mengerjakan LKPD di kelas secara bersama-sama. Mandiri juga merupakan dimensi yang tidak asing lagi bagi kita. Kita juga sering melihat peserta didik yang mandiri. Ada juga yang tidak mandiri. Jadi, tugas kita sebagai guru itu mengarahkan mereka supaya mereka bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Salah satu contohnya misalnya kita mempersilahkan, menunjuk, atau membimbing peserta didik untuk memberikan pendapat dan bertanya. Selanjutnya itu bernalar kritis. Nah, di sini biasanya sangat sulit bagi kita untuk membuat peserta didik bernalar kritis. Bernalar kritis ini dimaksudkan objek itu dapat memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Objek di sini siapa? Itu peserta didik. Salah satu contohnya adalah dengan misalnya pada akhir pembelajaran diadakan refleksi pembelajaran guna mengukur pemahaman peserta didik tentang topik yang telah dibahas. Kita harus menuntut peserta didik untuk bisa melakukan refleksi agar di pertemuan selanjutnya dia terbiasa berpikir kritis, dan kita juga dapat melaksanakan atau merencanakan rencana tindak lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Dan terakhir itu dimensi kreatif, di mana pelajar yang kreatif dituntut untuk memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak bagi orang lain dan dirinya sendiri. Seperti mengajak peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya dengan cara memanfaatkan teknologi atau media pembelajaran yang sedang berkembang pada abad ke-21. Berarti di sini ia dituntut untuk kreatif dalam abad 21, dalam perkembangannya di abad ke-21 dengan menggunakan teknologi. Kesimpulan dari demonstrasi kontekstual pada topik 4 kali ini ialah bahwa Pancasila sebagai entitas dan identitas terwujud dalam profil pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, penanaman dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik sangat penting untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan salah satu pembentuk profil pelajar Pancasila adalah nilai-nilai luhur Pancasila yang baik. Nilai-nilai luhur tersebutlah terbentuk dari ciri khas bangsa Indonesia yang beragam.
Sekian presentasi dari saya akhiri. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.